dari 128 juta penduduk Indonesia menggunakan internet untuk aktivitas bermedia sosial. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Salah satu manfaat menggunakan media sosial adalah kemudahan dalam mencari informasi. Selama ini, persebaran informasi berada di tangan media arus utama yang dimiliki oleh para pemodal besar dengan alokasi sumber daya yang juga besar. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif. Lalu sebenarnya apa kata Alkitab tentang itu? Alkitab memandu kita untuk mampu berbahasa dan berkomunikasi dalam bingkai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian. Selain panduan dari firman Tuhan, di negara kita sudah ada aturan yang membantu kita untuk bisa mewujudkan persekutuan di era digital dengan damai, yaitu Undang-Undang ITE. Mari kita lihat pengertian dari informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik. Undang-Undang ITE muncul untuk mengurangi cybercrime yang semakin meningkat. Cybercrime adalah segala bentuk aktivitas yang menggunakan perangkat, sistem, jaringan komputer, atau media elektronik lain yang dianggap bertentangan atau melawan ketentuan hukum yang berlaku, atau kita sebut dengan kejahatan dunia maya. Beberapa faktor pendukung kejahatan dunia maya adalah akses internet yang tidak terbatas, keamanan jaringan yang lemah, tidak diperlukannya peralatan yang super modern, besarnya rasa ingin tahu para pelaku, dan kelalaian dari pengguna perangkat. Kita akan melihat jenis-jenis cybercrime beserta contoh kasus yang terjadi di Indonesia beserta pasal pidananya. Yang pertama adalah penghinaan dan bully. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, Junto Pasal 45 Ayat 1, Junto KUHP Pasal 55 Ayat 1, pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Terkait ujaran kebencian SARA menurut Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2, Junto Pasal 45A Ayat 2, Junto KUHP Pasal 55 Ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya terkait berita menyesatkan atau hoax menurut Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1, Junto Pasal 45A Ayat 1, Junto KUHP Pasal 390, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal kesusilaan atau pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Terkait pemerasan dan pengancaman diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 4, Junto Pasal 45 Ayat 4, Junto KUHP Pasal 369. Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal terkait penggunaan data orang lain atau publik seperti mengedit, menyembunyikan, memindahkan, dan mentransfer data diatur dalam Undang-Undang ITE seperti berikut ini. Untuk kasus pencemaran nama baik, menurut Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, Junto Pasal 45 Ayat 3, Junto KUHP Pasal 310 Ayat 1, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Lalu, bagaimana caranya agar kita bijak dalam era digital ini? Berikut adalah tips dan triknya. Yang pertama adalah selektif berteman. Pilih lingkaran pertemanan dengan bijak. Kemudian, hindari kata-kata kasar dan berbicara berkaitan dengan SARA. Tips dan trik yang kedua, hindari mengumbar kehidupan pribadi. Mengumbar kehidupan pribadi ke ruang publik memiliki dampak positif maupun negatif, karena hal ini dapat memancing orang untuk melakukan tindak kejahatan. Tips dan trik yang ketiga, kenali ciri-ciri hoax. Jangan terlalu tertarik dengan judul-judul yang terlampau provokatif dan penuh sensasi. Pastikan dan verifikasi dulu sebelum forward pesan. Tips dan trik selanjutnya, menanggapi secara dewasa. Freedom of speech pasti disertai freedom of response. Jadi, apapun respon yang diterima harus bisa ditanggapi secara dewasa.
Tips dan trik yang terakhir, kritik berdasarkan fakta. Fokus terhadap masalah yang dialami, bukan lembaga atau orangnya. Aktif memberi solusi. GKJW menghayati dirinya sebagai komunitas para murid yang diselamatkan dan mendapatkan amanat Sang Gembala Agung, yakni merawat dan memulihkan agar gereja tetap menjadi rekan kerja Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka dalam tugas dan tanggung jawabnya, semangat mengembalakan menjadi kekuatan dalam mengkomunikasikan segala sesuatu. Seperti halnya teladan Sang Gembala Agung yang menggembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih, terus-menerus dan saling percaya. Yesus digambarkan sebagai pribadi yang mengkomunikasikan pesan penebusannya dengan melayani penuh kerendahan hati dan pengorbanan. Dalam Toto Pranoto GKJW, kita belajar bahwa penggembalaan adalah proses refleksi bersama yang dilakukan penggembala dan yang digembalakan. Sebab sejatinya, keduanya memiliki sisi lemah rapuh, tetapi dalam waktu yang sama memiliki potensi untuk saling meneguhkan. Maka, menggembalakan memang bisa dilakukan siapapun, seperti majelis, pendeta, dan warga jemaat. Subjeknya adalah semua. Keterlibatan semua adalah untuk saling mengkomunikasikan penggembalaan dengan semangat hormat, guyup, kasih, dewasa yang mendorong kemandirian. Hari ini, saling melayani dan menggembalakan sangat mungkin dihadirkan dalam ruang offline maupun online. Sebab, sejatinya dunia maya adalah sama dengan dunia nyata. Mari menjadikan komunikasi sebagai sarana pembentukan persekutuan yang setara, adil, dan damai. Keterbukaan media komunikasi ini mari kita sikapi dengan bijak sebagai sarana mencari kehendak Allah dengan kesadaran penuh bahwa apa yang akan kita komunikasikan adalah kesaksian yang dapat menghadirkan dan memuliakan Allah dan sesama dalam segala suasana.